Pernah Anda berpikir bagaimana semua elemen desain dapat terlihat harmonis dan selaras dengan pesan apa yang ada di dalamnya? Nah, di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana fungsi desain dunia bisnis dan korporat. Nah, di part kali ini kita akan membahas elemen apa saja yang ada dalam sebuah desain dan bagaimana elemen-elemen tersebut bisa menyatu dan terlihat harmonis. Selamat datang di Creative Space, satu ruang ribuan ide. Saya Ardi, dan kali ini kita akan membahas bagaimana semua elemen desain dapat terlihat selaras dan harmonis. Dalam dunia desain grafis, elemen desain merupakan dasar dalam pembentukan sebuah desain, baik desain berupa logo, poster, ataupun ilustrasi. Elemen desain yang pertama adalah garis. Garis bukan hanya sekedar coretan. Garis bisa menjadi penunjuk arah mata bagi audiens. Garis juga dapat menciptakan kesan. Misal garis vertikal memberikan kesan tegas dan kokoh. Horizontal memberikan kesan tenang dan stabil. Sementara garis diagonal menciptakan kesan dinamis dan pergerakan yang kuat. Nah, itulah mengapa banyak desain corporate menggunakan dasar garis diagonal sebagai makna pertumbuhan maupun percepatan. Dan pertemuan garis satu dengan garis yang lainnya disebut shape atau bentuk. Shape atau bentuk geometris juga bisa menciptakan kesan psikologi tertentu, seperti persegi atau persegi panjang melambangkan stabilitas, rasa aman, dan kokoh. Lingkaran memiliki kesan komunitas atau persatuan, berkesinambungan, dan tanpa batas. Itulah mengapa seringkali industri otomotif seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Audi menggunakan dasar bentuk bulat, serta bentuk segitiga melambangkan arah dan tujuan. Dalam desain, bentuk akan menentukan vibes atau perasaan awal dalam sebuah karya. Elemen desain yang kedua adalah warna. Pernah dengar tidak? Warna bisa menjadi entitas tertentu. Misal, biru melambangkan laki-laki dan pink melambangkan perempuan. Kok bisa? Warna sangat berpengaruh dengan habit dan budaya yang diadaptasi oleh orang banyak. Misal, di Indonesia, hijau sangat identik dengan agama Islam. Merah putih melambangkan nasionalisme. Bahkan warna brave pink, hero green, dan resistant blue pernah menjadi warna perlawanan tahun 2025 kemarin. Nah, itulah mengapa sebagai visual komunikasi kita harus peka terhadap warna. Hal yang perlu kamu pelajari soal warna adalah color wheels. Ada 3 kategori warna yang perlu kamu ketahui. Pertama, warna primer, yaitu warna kuning dan biru merupakan warna utama. Warna sekunder, hijau, orange, dan ungu, hasil campuran dari 2 warna primer. Warna tersier, hasil campuran primer dan sekunder, seperti blue green atau red violet. Kalau warna utama ditambah warna putih, namanya tint. Kalau ditambah warna hitam, namanya shade. Dan kalau ditambah abu-abu, namanya tone. Kombinasi warna juga penting untuk kamu pelajari, agar desain yang kamu buat bisa lebih harmonis. Seperti penggunaan 2 warna yang berseberangan, yaitu complementary color. Kombinasi 3 warna yang bersebelahan namanya analogous color. Ada juga triadic color, yang berbentuk segitiga. Split complementary color, tetradic color, square, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir adalah komposisi warna. Kamu bisa menggunakan komposisi ini. Misal 60% untuk primary color, 30% untuk secondary color, dan 10% untuk accent color. Elemen desain yang ketiga adalah tipografi. Apa jadinya jika logo merek ternama ini kita ganti fontnya jadi kayak gini? Kesan logonya jadi hilang. Nah, itulah mengapa elemen ini juga sama penting dalam visual komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang tipografi. Contoh, Montserrat Bold itu disebut font. Tapi kalau semua variasi font namanya typeface. Ada juga yang namanya kerning, tracking, dan leading. Berdasarkan lebar huruf, ada 3 variasi font. Pertama, font dense, normal, dan extend. Kalau ketebalan font, namanya font weight, dari yang paling tipis hingga tebal. Dalam desain poster, ada yang namanya struktur copywriting, yaitu headline dengan visual lebih besar, subheadline, dan body text atau body copy. Dan tidak semua font cocok untuk digunakan untuk
body copy. Ada beberapa jenis-jenis font. Pertama serif, sans serif, script, handwriting, slab, dan display. Terus, bagaimana agar font yang kita pakai bisa selaras dengan desain yang kita buat? Pertama, gunakan 2-3 jenis font saja dalam desain. Jika lebih dari itu, desainmu akan kelihatan berantakan. Kedua, perhatikan spasi atau kerning dan leading. Jangan terlalu rapat dan jangan juga terlalu renggang. Ketiga, gunakan prinsip contrast or similarity, yaitu dua font berbeda harus memiliki kontras yang jelas atau berasal dari keluarga yang sama. Seperti dua font mirip tapi tidak identik. Misal, headline menggunakan font Montserrat Bold dan body copy menggunakan Montserrat regular atau medium. Untuk pairing font, kamu juga bisa menggunakan website pairing gratis yang ada di platform Google, seperti Fontpair dan Fontjoy. Terakhir, sesuaikan dengan mood desain kamu. Misal, tema desain yang modern dan teknologi, gunakan sans serif geometris seperti Futura dan Helvetica. Tema klasik dan elegan, gunakan serif tradisional seperti Baskerville dan Garamond. Elemen desain yang keempat adalah ruang dan tekstur. Elemen yang sering dilupakan adalah ruang atau negative space. Bagaimana jadinya jika desain kamu seperti ini? Nah, bingung kan bacanya? Ruang kosong bukan berarti kosong tanpa makna. Ruang kosong memberikan desain kamu lebih bernafas dan secara look enak untuk dibaca. Selain itu juga membuat elemen utama jadi lebih menonjol. Tekstur merupakan elemen tambahan dalam desain. Tekstur diciptakan melalui pola atau gradasi untuk memberikan kesan fisik seperti permukaan kertas. Tekstur juga berfungsi menambah kedalaman dan membuat desain kamu tidak kelihatan flat. Kelima elemen ini merupakan dasar dalam pembuatan komunikasi visual. Jika kamu tahu cara mengadaptasi dengan benar, kamu bisa menciptakan karya bukan hanya bagus, tapi tepat guna. Jangan takut untuk bereksperimen, karena desain yang bagus dimulai dari pemahaman teori yang kuat, lalu dikembangkan dengan kreativitas. Itulah tadi pembahasan kita tentang elemen desain. Saya Ardi pamit, jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di ruang kreatif berikutnya.